Paris Show. Ya pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Dan kita masih bersama dengan ibunda dari Indah Permatasari ya. Yang kemarin ini memang lagi heboh kasusnya bahwa memang katanya ibu ini sangat-sangat tidak setuju hubungannya Indah sama Arie Kriting. Benar nggak? Kalau papinya Indah nih justru memberikan restu. Yang ngomong akhir-akhir ini baru papinya kan orang sabar sedunia. Orang sabar. Sabar, Iya. pendiam, Diam. nggak bisa banyak ngomong dia. Jadi sekarang dia nggak bisa lagi mau berbuat apa karena ini si laki-laki ini Indah tidak bisa ada di rumah. Gak bisa ada di rumah? Nggak ada bisa di rumah. Segala cara, bagaimana caranya Indah itu disuruh keluar ke sana kemari, disuruh. Selama 2 tahun terakhir Indah tinggal di mana? Jarang pulang atau enggak? Baru sekarang kontrak di apartemen Kalibata. Oh, jadi sudah pindah rumah. Iya. Sebelumnya 2018 tahu nggak tinggal di mana? Alasannya selalu sama teman. Yang ibu duga apa? Ya, Yang ibu duga apakah dia sama si cowok ini? sama teman yang kalau saya curigai. Tapi kalau yang selalu dia bohong itu ya sudah jelas bohong. Banyak dia bohong sama saya. Tapi dengan caranya Indah itu kan Indah tidak sadar kalau dia jalan kemana. Oke, pertanyaan saya Bu. Ya. Faktor apa terutama ibu tidak setuju sama Arie Kriting? Apakah Arie Kriting profesinya apa? Stand up comedy. Stand up comedy. Artinya apa itu? Boleh dikatakan sejenis pelawak atau apa? Lawak lah. Apakah ibu tidak setuju punya mantu pelawak? Kan Mr. Bean bisa kaya raya. Saya tidak pernah bilang tidak mau sama orang. Saya Jadi tidak pernah. faktor apa ya? Apakah karena keritingnya, coklatnya atau apanya? Karena dia sudah merusak mental anak saya. Bagaimana ibu tahu dirusak? Orang jatuh cinta bagaimana? Begini, dia kan sholat dulu. Ya. Sekarang tidak sholat lagi. Dulu pegang Al-Quran, sekarang tidak lagi. 5 waktu selalu. Mengaji selalu. Puasa Senin Kamis dia selalu. Tapi sekarang selama ada ini orang, dia sudah merusak akhlaknya, otaknya, semua jiwa raganya. Dia bagaimana caranya merusak mental anak saya itu. Bu, kenapa ibu izinkan dia ngontrak di luar? Kan makin gak kekontrol ya. Begini, karena melihat keadaan ini Indah yang betul-betul ini Indah yang pendiam dulu sudah arogan ke saya. Jadi saya bilang biarlah dari jauh saya berdoa untuk dia demi kebaikan anak ini. Benar. Oke, pernah nggak diajak ngomong, ya mungkin kan gini ya Bu, namanya orang lagi bucin, budak cinta ya Bu ya, ketutup lah tuh semuanya ya. Kita juga dulu pernah lah begitu ya. Pernah nggak diajak ngomong hati ke hati antara perempuan sama perempuan, mama sama anak gitu Bu? Iya, pernah saya ngomong, sayang, boleh kamu suka sama siapapun, tapi dengan cara begini mami tidak suka. Selalu keluar pagi, pergi pagi, pulang sore. Kalau tidak syuting, pergi sore, pulang besok pagi. Seminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 2019. Itu bukan 1 bulan, 2 bulan, selalu begitu. Saya minta sama Indah begini, jangan nak, malu Mamina, jangan begitu nak. Akhirnya yang keluar dari mulutnya Indah ke saya, apa mau Mami? Sampai dia cekar pinggan sama saya begini. Itu bukan Indah itu. Bukan Indah menurut saya. Itu kan semua begini. Tapi kan Bu, oke, bisa saja perilaku Indah berubah. Tapi belum tentu gara-gara pengaruh si pacarnya atau cowok itu. Sudah jelas dia, Om. Sudah jelas tidak ada teman lain. Tidak ada teman. Kan di tempat syuting banyak cowok ganteng. Tidak ada. Karena itu anak sebelum ketemu sama orang ini tidak mau berpacaran karena karirnya mau dia naik. Begitu. Saya tidak pernah larang berpacaran Om. Bang, saya tidak pernah melarang. Pas ketemu sama ini orang, dia liar. Tidak pernah saya larang. Kalau misalnya nih Bu, maaf, Ibu pernah nggak selain ngajak ngomong Indah, Ibu ngedeketin Arinya, ngajak ngomong Arinya? Saya pernah telepon. Saya telepon tidak diangkat sama dia. Berminggu-minggu selalu tiap hari berbulan-bulan sampai 2000 ini. Sampai papinya bilang tolong papi telepon Indah. Dimatiin sama dia. Telepon si Iti Kriting dimatiin sama dia. Demi Allah demi Rasul. Berminggu-minggu itu dilaksanakan.
Sampai akhirnya saya suruh saudara semua telepon security itu. Diangkat, dikasih mati. Demi Allah, demi Rasul. Itu berminggu-minggu dilaksanakan sama dia. Tidak dibawa pulang. Karena saudaranya semua pada marah sama security ini, akhirnya dibawa pulanglah Indah. Begitu dibawa pulang, dia bilang, bukan saya yang ajak-ajak Indah keluar katanya. Tidak ada yang lain kecuali kamu. Saya bilang, jangan ajak begitu anak saya tidak pernah keluar rumah. Kalau bukan kamu. Jadi Arinya sendiri pernah nggak datang ke ibu dan ngobrol gitu, Bu, saya pengen ngajak keluar Indahnya. Tidak. Sebagai laki-laki lah gitu ya, Bang? Tidak ada. Tidak ada sama sekali itikat baiknya. Pas tanggal 16 Agustus 2018 dia mau bawa lari anak saya ke Irian. Bawa kemana? Bawa lari ke Irian. Tanggal 16 Agustus. Dia beli tiket, saya sudah tahu 3 hari. Dikasih tahu sama papinya. Mami, itu Indah mau pergi di Irian katanya. Astagfirullahaladzim. Terus saya bilang, Sinta, minta beli tiket sama Indah. Saya bilang, ini si Sinta ini anak saya gadis, karena besok ulang tahunnya dia. Mami, tidak mau saya katanya. Kan Sinta mau ulang tahun besok. Bagaimana caranya Mami ngomong deh, supaya dia tidak, kan dia pergi sendiri. Dia mau kemana? Saya mau tunggu itikat baiknya si laki-laki ini minta izin gak ke saya. Tapi tidak, Bang. Ya mungkin harusnya namanya laki-laki apapun Tidak minta izin ke saya. mau dimarahin gitu kan, Bang, tetap harus ngadu ke mama. Oke, kalau pada akhirnya tiba-tiba si cowok ini melamar si Indah, Datang nih ke mama nih, datang ke baik-baik. ibu, Ya. minta izin untuk dinikahin. Kalau dia berani suatu saat, ibu bakal nolak atau gimana? Saya akan nolak karena dia tidak itikat baiknya dari awal. Coba kalau awalnya dia baik sama saya, barangkali masih berpikir panjang saya. Pesan ibu ke putrimu Indah Permatasari apa nih? Suatu saat dia nolak. Apa pesanmu? Indah anakku, 20 tahun kamu belum ketemu sama orang itu. Kau menghargai saya ini sebagai ibumu. Sekarang di matamu, kau tidak merasakan bagaimana ini orang tuamu, kau tidak anggap lagi saya. Tidak ada. 20 tahun sebelum masuknya orang ini, saya disanjung, dihargai, dihormati sama dia. Saking bagusnya ini manusia ini. Saking dihargai sekali sama saya. Tapi sekarang di matanya Indah saya sampah. Semua omonganku tidak dihargai sama dia. Tidak ada lagi. Semua boleh dikata ini tanggal 24 Desember. Dia katai saya, dia bilang saya menyesal dilahirkan sama saya. Dia bilang ke kakaknya. Di situ saya bilang, ya Allah, ini manusia apa ini anakku atau bagaimana ini, ya Allah. Karena ini Indah itu tidak sadar omongannya itu, Bang. Kenapa sampai dia ngomong begitu? Padahal saya tidak pernah marah. Dari 2018 sampai sekarang saya tidak pernah marah sama anak saya. Kenapa sampai dibutakan cintanya sama itu orang? Kalau wajarlah kalau cinta, tapi ini kalau tidak wajarnya saya dianggap apa ini, Bang? Ya mudah-mudahan Indah kalau menyaksikan tayangan ini, ya kita sih nggak tahu ya secara pasti seperti apa duduk permasalahan antara dari awal Ari keriting. Kebetulan aku juga berteman sama Ari dan ya mudah-mudahan Ari berjiwa besar ya, maksud dalam hal ini untuk bisa datang ke mama, paling nggak mau dimarahin kek, mau dimaki-maki kek, tapi you know as a gentleman datang aja ke mamanya bahwa bilang bahwa Ma, aku sayang banget sama anaknya Mami nih. Ya keadaanku seperti ini, perbedaan kami seperti ini. Saya yakin mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan baik-baik pasti ada jalan. Pertanyaan saya buat ibu, kalau misalnya nanti one day Ari datang kepada ibu dan ternyata Indah berubah. Perilakunya berubah, jadi baik lagi. Tapi mereka masih tetap minta restu karena mereka saling mencintai. Saya akan diizinkan nggak sama ibu? Itu dia Kak Mel, dengar-dengar Mas Arinya sendiri sudah pernah datang ke rumah ya Bu ya? Dia datang itu ini dari dipaksa. tim ya? Iya. Oh jadi Dia pernah datang, dipaksa. pernah menemui dan saat itu kabarnya kita juga pikirnya oh sudah selesai, sudah baik-baik saja gitu. Ternyata bagaimana Bu? Tidak. Saya tidak. Artinya si cowok itu belum pernah minta izin pacaran sama putrimu? Tidak pernah dia minta izin. Pada saat datang pas akhir bulan kemarin baru dia datang karena dipaksa sama teman saya itu. Datang terus ngapain? Nah, datang saat tidak datang ngomong-ngomong. Tidak ngomong? Tidak ngomong-ngomong. Nggak ada dari dia, Bu, I love your daughter, saya cinta Tidak putriku, ngomong-ngomong. ada juga?
Tidak ngomong, cuma begini doang dia. Dia tidak ngomong. Misal, Ya. Ibu, misal nih Bang, misal Bang. Semua orang tua memang beginilah. Saya itu betapa hebatnya seorang putra dari pinggir Danau Toba menyekolahkan 3 anak ke sekolah jet set dunia malah. Seluruh sekolah internasional saya sekolahkan. Mimpi orang tua cuma satu. Nanti kalau nikah gua akan bangga. Kalau nikah sesama Batak bakal datang semua marga-marga begini-begini. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang pacaran sama Batak. Dan pacarnya pun jet set juga. Akhirnya gua kadang-kadang, waduh anak semua maju kok gua jadi kesepian kalau Sabtu Minggu sama istri gitu loh. Karena anak ada yang sudah ke Bali, ada yang sudah di mana, ada yang ikut Lamborghini, itu. Jadi semua orang punya masalah masing-masing. Nah Kamel, kita bisa lihat nih sudut pandang nih. Kalau Kamel kan yang cakep dan cantik kan masih kecil nih. Mungkin kita belum ngomong panjang. Abang nih kan anaknya sudah dewasa. Iya. Ibu juga Mbak Indahnya sudah dewasa. Kan masing-masing punya rasa cinta Bang. Iya. Nah Abang kan tadi baru saja mengatakan bahwa namanya orang tua kita punya harapan. Gitu kan Bang ya. Iya. Tapi ternyata anak Abang tercinta ini ketiganya tidak sesuai dengan harapan Abang. Akhirnya dalam hati saya sudah berkesimpulan. Ini kesimpulan saya. Hidup ini cuma sementara, singkat. Ya biarkanlah mereka menikmati hidupnya. Asal jangan salah aja. Kalau menurut Abang Hotman, kebahagiaan anak itu kebahagiaan saya gitu ya. Ya. Jadi Abang nggak memaksakan nih sama 3 anak harus Batak. Saya tidak membayangkan lagi satu gedung semua orang Batak pakai bawa beras. Ya, karena saya pernah melihat konglomerat di mana putrinya kawin sama orang bule. Dan ternyata waktu dia kawinan cuma yang datang cuma ibunya si cowok ini cuma seorang janda sendirian gitu loh. Sementara kalau Batak yang pesta, keluarga dari besan kita itu bisa beratus-ratus datang. Ya, itulah kebanggaan orang tua. Betul. Kita kan tidak mengharapkan uang lagi dari anak. Gue udah kaya gitu loh. Luar biasa. Jadi Itu kalau loh. menurut Akhirnya gue Abang berkesimpulan, ya udahlah. Itu hidup dia, biarkanlah. Jadi mungkin nggak suatu saat ibu mengatakan, toh pada akhirnya semua orang akan menjalani hidup ini ada batasan waktu. Toh pada akhirnya orang harus menentukan, dialah yang menanggung resikonya. Ada nggak ibu yang mengatakan, ya udahlah, kalau memang kau itu kebahagiaan kamu, ya I relakan. Ada kemungkinan nggak? Saya sebetulnya, ini kan sudah lama ini. Ya. Saya sudah, ya biarlah. Yang penting jangan dilihat sama saya, karena ini kan saya sudah bilang, ya, kalau dia yang marah, saya tidak mau, saya tidak mau terima. Tapi kalau memang dia memaksakan kehendak, ya sudah. Ya sudah, saya sudah bilang, ya sudah. Tapi sudah dalam arti hidupmu sanalah, jangan Ya campur sudah. lagi begitu. Ya gitu, sudahlah. Oh, kalau saya beda Bu, kalau saya ya kalau kau yang bahagia begitu ya tetap saya terima. Ya tapi walaupun hatiku agak kecewa tapi kalau kau happy saya akan happy gitu loh. Jadi itu tetap anak gitu Tetap ya Bang? anak. Tetap dirangkul. Ya. Kalau ibu kayaknya berat Kalau ya, Bu, menurut ya? saya begini, kalau dia baik dari awal, tidak mungkin saya begini. Tapi kesopan santunan tidak ada, tata keramanya tidak ada. Itikat baiknya yang bikin indah begini itu dia. Coba kalau dia bikin, oh anakku selalu pulang, tidak begini. Mungkin akan beda ceritanya ya. Beda Ya. cerita. Kamel, Baiklah, ya. ini Abang udah mulai mendekat kepada Ibu. Ya. Sepertinya Abang kita berharap restu. Boleh kita break aja Kamel? Betul. Daripada Ibu Gua terbuai takutnya gini, ya. abang pengen berharap restu ibu supaya mau ngedeketin Indah. Betul. Taunya jangan-jangan makin dekat berdua ngobrol-ngobrol, jadi cinlok berdua. Jangan, jangan. Kalau gitu kita break dulu. Abang kan nggak bisa lihat yang penting. Jangan. Terus tadi Papi katanya, ibu, Papi tuh orangnya sabar banget Aduh. di rumah. Gak bisa Aduh. ngomong pendiam, Aduh. bahaya nih ya kan. Ya. Sebelah Boya Dara, Terminator. Jangan. Oke baiklah. Jangan. Silakan Asti. Jangan sampai terjadi cinta lokasi di sini. Kita harus Ya. menyelesaikan masalah dan mudah-mudahan setelah ini Abang kita akan pindah tempat duduknya ya. Tapi Anda nggak boleh pindah, tetap bersama kami hanya di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Ini kegiatan ilegal. Tidak mungkin ada